Ya, pemirsa, kita simak situasi terkini di ruang sidang Cakra kelas 1B di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, di mana hari ini adalah hari terakhir sidang peninjauan kembali Saka Tatal, di mana pada hari ini agendanya ialah menghadirkan ahli pidana Profesor Dr. Muzakir dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Dan tadi disampaikan oleh Farhad Abbas dalam wawancaranya bersama dengan rekan Camar Hainda dalam perjalanan dari Hotel Transit menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Disampaikan bahwa kehadiran ahli hari ini menyempurnakan keterangan-keterangan para saksi dan juga para ahli yang dihadirkan pada hari-hari sebelumnya. Tadi juga dikatakan bahwa rangkaian yang telah dilakukan sejak minggu lalu hingga hari ini dalam sidang peninjauan kembali Saka Tatal dengan menghadirkan novum dan juga saksi dapat membuka kasus ini secara terang benderang. Dan tadi kuasa hukum Saka Tatal juga menyatakan bahwa ataupun menyayangkan ketidakhadiran polisi dalam sidang peninjauan kembali Saka Tatal. Dan tadi juga disampaikan saat baru sampai ataupun baru tiba di Pengadilan Negeri Cirebon, menyayangkan ketidakhadiran Ibtu Rudiana, di mana Ibtu Rudiana ini dapat menjadi kunci dalam menyelesaikan perkara ini. Seharusnya sidang dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi, pemirsa. Namun memang tadi sempat diundur karena menunggu kuasa hukum seluruh Saka Tatal hadir di Hotel Transit. Dan saat ini kita lihat, pemirsa, Hakim Ketua Rizka Yunia serta 2 anggota hakim telah memasuki ruang sidang. Sehat ya semua? Sehat ya. Kita mulai lagi sidang lanjutan yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara peninjauan kembali atas nama pemohon Saka Tatal bin Bagja dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan ahli ya lanjutannya. Baik. Yang mulia, hari ini kami menghadirkan ahli Pak Dr. Muzakir SHMH, ahli Guru Besar Hukum Pidana, dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Ya. Kami persilahkan yang kami hormati Pak Muzakir untuk masuk ke ruang persidangan. Untuk identitas Bapak, KTP ada? Ada KTP. fotokopi semua di situ lengkap yang mulia. Belum ada.
Nama lengkap Dr. Muzakir, sarjana hukum magister hukum. Lahir di Ngawi 7 April 1957. Laki-laki Indonesia, alamat di Tuntungan Baru, UH3 1185A, RT 041 RW 009, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Nah, ya. Agama Islam. Benar. Benar ya. Jadi Bapak adalah ahli yang dihadirkan oleh kuasa pemohon. Gitu ya Pak ya. Benar. Dari termohon, silahkan mau lihat ini dulu. Kita lihat saat ini sidang akan segera dimulai. Ahli pidana yang hari ini akan memberikan kesaksian ataupun keterangannya telah duduk di depan majelis hakim dan saat ini sedang dikonfirmasi dan disumpah di bawah Al-Quran. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli akan memberikan Ahli pidana yang dihadirkan pada hari ini adalah ahli terakhir dan yang sebenarnya yang akan memberikan keterangan dalam rangkaian sidang lanjutan dalam bidang keahlian saya. peninjauan kembali Saka Tatal. Dari kuasa pemohon, silahkan mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang majelis hakim yang kami hormati dan kami muliakan. Saudara ahli yang kami muliakan, Bapak Dr. Muzakir. Kami tim pengacara menghadirkan Bapak untuk diminta pendapat hukum tentang putusan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum terhadap anak Saka Tatal. Saudara ahli dalam keadaan sehat dan Alhamdulillah sehat. terima kasih. Kami di awal ini minta tentang pokok-pokok pendapat hukum dalam perkara peninjauan kembali. Di antaranya kami membagi dari 4 bagian, yaitu 1 tentang alasan pemohon mengajukan peninjauan kembali. Bagian kedua tentang tindak pidana pembunuhan dalam pasal 340, 338, pasal 80 ayat 2 Undang-Undang RI, 35 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Bagian ketiga tentang penyertaan pasal 55 ayat 1 KUHP, dan terakhir tentang permasalah hukum yang dihadapi oleh pemohon peninjauan kembali. Kita mulai dari yang pertama, ya Pak, alasan mengajukan permohonan peninjauan kembali. Silakan, Saudara ahli. Baik, ahli jelaskan bahwa seseorang yang telah dijatuhi pidana atau terbukti melakukan tindak pidana dijatuhi pidana yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, jika merasa bahwa proses-proses hukum itu ditemukan ada sesuatu yang atau sebut saja bukti-bukti yang menunjukkan bahwa putusan tersebut terdapat kekeliruan atau kesalahan, maka seorang terpidana atau keluarganya pun mengajukan peninjauan kembali. Nah, apakah statusnya harus terpidana atau setelah terpidana? Itu sama saja.
yang ditinjau itu bukan masuknya orang masuk penjara, tapi yang ditinjau adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, yang itu dinilai ada semacam suatu kekeliruan atau kesalahan dalam proses pengambilan putusan itu. Kalau itu dipertimbangkan dalam proses hakim, dalam proses pengadilan, itu konsekuensinya akan menimbulkan satu, menguntungkan bagi pihak pemohon PK. Yang kedua adalah bisa juga termasuk bagian yang menguntungkan itu adalah membebaskan dari pemohon PK itu dari semua dakwaan yang ada di dalam, yang selama ini telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Ya. Sebaliknya, kalau itu adalah dibuktikan bahwa ternyata itu adalah nanti akan memberatkan, maka hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang memberatkan disebabkan karena permohonan PK. Tapi yang dalam filsafat PK ini adalah karena terdapat kekeliruan, dan kekeliruan itu efeknya adalah kalau diluruskan itu akan berakibat ringannya hukuman atau pembebasan seorang terdakwa, maka prinsip PK adalah harus putusan yang meringankan, atau termasuk kategori yang meringankan apabila itu adalah terdapat kekeliruan dalam proses pengambilan keputusan itu yang menimbulkan akibat pembebasan terdakwa, maka itu juga termasuk bagian daripada perbuatan atau putusan yang meringankan. Nah, untuk menuntut seseorang atau meminta seseorang itu terpidana itu kemudian mengajukan PK, paling tidak ada 3 alasan utama dalam konteks ini. Yang pertama adalah adanya bukti baru atau novum, yang apabila bukti baru itu pada saat proses persidangan utama, baik di pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun di Mahkamah Agung, karena ini adalah hasilnya putusan tetapnya ada sampai Mahkamah Agung, kalau dipertimbangkan pada saat itu putusannya menjadi berbeda daripada putusan yang ada sekarang. Itu menjadi novum, itu menjadi alasan untuk mengajukan PK. Ya. Nah, novum tadi ahli sampaikan bahwa itu bisa sampai kepada yang meringankan hukuman saja atau sampai pada membebaskan. Ini tergantung pada pemeriksaan pada tingkat peninjauan kembali. Yang kedua, apabila terjadi kontradiksi antara putusan satu dengan putusan yang lain, ya, yang kalau itu diluruskan, itu putusan itu akan menguntungkan pihak pemohon PK. Dan yang terakhir adalah ada kekhilafan hakim. Dalam konteks ini, apabila kekhilafan hakim itu juga diluruskan sesuai dengan hukum acara pidana atau sesuai dengan proses pengambilan keputusan yang benar, baik dan benar, maka putusan itu juga akan berbeda dari keputusan yang ada sekarang ini, yang dimohonkan PK sekarang ini. Nah, atas dasar itulah maka seorang terpidana memiliki hak hukum itu untuk mengajukan permohonan PK. Jadi permohonan PK adalah hak, ya. Jadi tidak boleh siapapun menghalang-halangi terhadap permohonan PK itu, dan juga tidak boleh membangun asumsi bahwa ya kalau sudah terpidana ya sudah, nggak usah PK segala, itu Allah menyulitkan, maka dihukum lebih berat lagi. Itu juga tidak boleh. Ini hak mendasar dari seseorang yang terpidana, dan dia mengajukan PK karena bisa membuktikan bahwa putusan hakim sebelumnya itu adalah terdapat kekeliruan atau terdapat kesalahan atau ada bukti novum baru yang membuat nanti kalau diperiksa secara baik dan benar itu akan diputus yang meringankan bagi terdakwa. Demikian keterangan ahli terkait dengan prinsip dalam permohonan PK yang diatur dalam pasal 263 UHAP. Ya, sebentar ya, sebelum dilanjutkan, tolong pengunjung sidang ya, handphonenya bisa di silent, atau kalau mau menerima telepon silahkan keluar. Ya, itu kedengaran loh sampai sini. Di luar aja. Begitu juga dengan yang ngobrol ya. Kalau ngobrol di luar aja ngobrolnya, jangan di ruang sidang ya. Memecah fokus dari konsentrasi dari ahli dan penasihat hukum yang sedang bertanya. Gitu ya. Silahkan dilanjutkan. Baik. Dari ketiga saudara ahli, dari ketiga dasar pengajuan PK yang harus memenuhi 3 syarat itu,
atau bisa cukup salah satu saja? Baik, itu bisa ketiga-tiganya, bisa salah dua di antara tiga, atau bisa satu saja. Ini semua tergantung kecukupan alat bukti yang jadikan alasan untuk mengajukan permohonan PK. Kemudian kami lanjut. Bagaimana mengenai saksi yang belum pernah dihadirkan dalam persidangan sebelumnya dan dihadirkan dalam pemeriksaan sidang PK? Ya, menurut ahli demikian. Jadi karena proses hukum pada saat pertama itu terdapat kekurangan atau kekhilafan oleh hakim, maka kalau itu saksi yang utama atau penting dan memberi keterangan kesaksiannya itu adalah penting dan menentukan, mempengaruhi proses pembuktian dalam perkara pidana yang sedang diperiksa itu, maka proses permohonan PK itu dapat mengajukan saksi baru, ya, saya ulangi lagi, saksi baru yang materi keterangannya itu bisa sebut saja berbeda dengan sebelumnya dan bisa mematahkan argumen yang ada dalam putusan yang telah ada. Sehingga dengan demikian saksi baru tadi bisa diajukan di majelis PK yang bersangkutan, sehingga dengan demikian agar supaya dia dipertimbangkan, karena pada saat itu mungkin orangnya tidak ditemu, mungkin juga jaksa penuntut umum tidak bisa menghadirkan pada saat itu, tetapi materi keterangannya sesungguhnya signifikan dalam konteks pembuktian proses baru itu, dalam proses PK itu, maka dia bisa diajukan dalam proses pemeriksaan PK. Baik, saudara saksi, saudara ahli, maaf. Saudara ahli, bagaimana jika saksi di persidangan telah memberikan keterangan, kemudian merubah keterangan yang sudah disampaikan dengan membuat surat pernyataan atau diperiksa dalam sidang pemeriksaan perkara PK? Baik, ahli jelaskan prinsipnya seorang saksi telah memberi keterangan yang biasanya adalah disumpah terkait dengan keterangan kesaksiannya, itu adalah menjadi bagian daripada atau dipertimbangkan dalam putusan pengadilan. Tapi kalau jika kemudian diketahui bahwa pada saat dia memberikan, pada saat itu ada sebut saja itu tekanan fisik maupun non fisik yang membuat dia tidak bisa berbuat sesuatu kecuali dia terpengaruhi atau dipengaruhi oleh kekuatan di luar dirinya yang melakukan pemaksaan secara fisik maupun non fisik itu, maka keterangan yang diberikan itu adalah keterangan yang tidak sesuai dengan keterangan kesaksian, yang seharusnya dia harus memberi keterangan kesaksian berdasarkan apa yang dialami sendiri, apa yang dilihat sendiri, atau apa yang didengar sendiri, tapi karena pengaruh-pengaruh dari luar dirinya, karena ada unsur paksaan fisik dan non fisik tadi yang membuat dia memberi keterangan yang tidak sempurna, atau mungkin justru memberi keterangan yang sesungguhnya tidak atau bertentangan dengan keadaan yang benar dan keadaan yang sebenarnya. Jika kesadaran itu muncul di kemudian hari setelah adanya putusan dan dia menjadi berani untuk mencabut keterangannya, maka itu boleh dilakukan. Tadi ahli sampaikan dengan catatan dia akan memberikan keterangan-keterangan yang benar dan sesuai dengan yang sebenarnya berdasarkan apa yang dia alami, apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar, dan itu diberikan juga tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Menurut ahli adalah itu boleh menarik atau istilah bahasanya adalah membatalkan keterangan kesaksiannya dan dia akan memberi keterangan di sidang pengadilan. Dengan catatan pula karena keterangan itu sudah dimasukkan di dalam pertimbangan putusan pengadilan, maka membatalkannya juga harus dengan putusan pengadilan. Jadi kalau membatalkan dengan putusan pengadilan, yang paling memungkinkan dalam situasi hukum pidana itu adalah proses pengajuan PK. Sehingga dengan demikian dia boleh memberikan keterangan saksi kembali dalam persidangan PK, dengan di dalam persidangan itu dia harus berani secara tegas untuk mencabut keterangan yang pernah dilakukan sebelumnya, dan dia bisa membuktikan bahwa keterangan yang diberikan sebelumnya itu ada unsur paksaan fisik maupun psikis.
Dan dengan cara itu maka disumpah kembali dan dia akan memberikan keterangan lagi, dan keterangan itu diberikan secara tanpa tekanan apapun, dan itu dapat menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim PK untuk dimasukkan dalam putusannya. Sehingga dengan demikian itu yang atau keterangan yang tidak benar tadi karena melahirkan proses peradilan yang sesat dan menyesatkan, maka bisa dibatalkan agar supaya Majelis Hakim PK dan kemudian permohonan PK ke Mahkamah Agung itu nanti bisa mempertimbangkan putusan dengan putusan yang lebih mendekati atau sesuai dengan kebenaran material dan menghindari proses peradilan yang sesat dan menyesatkan. Demikian keterangan ahli. Baik, saudara ahli, kalau kami kaitkan dengan PK kita saat ini, apakah pencabutan keterangan itu apabila di depan majelis PK itu satu legal atau ilegal? Yang kedua, apakah jika keterangan bohong yang dilakukan itu adalah merupakan arahan dari penyidik atau oknum polisi Rudiana, disertakan alasan pencabutan itu merupakan satu alasan yang dimungkinkan dan merupakan berdasar, sehingga tidak membuka peluang daripada orang yang mengajak berbohong itu untuk melaporkan balik daripada saksi yang jujur yang awalnya diarahkan untuk berbohong. Baik, ahli jelaskan prinsipnya begini. Siapapun yang memberi keterangan ahli di ruang sidang pengadilan yang dia keterangannya adalah sudah disumpah, maka keterangan diberikan harus benar, ya. Tapi tadi ahli sudah sampaikan, kalau keterangan yang lama, ya, proses pemberian keterangan itu ternyata adalah akibat adanya tindakan paksa secara fisik maupun non fisik yang membuat dia tidak bisa menerangkan keterangan yang apa yang benar dan yang sebenarnya, maka dia punya hak hukum untuk mencabut keterangannya itu. Jadi keterangannya lama yang sudah dicabut, selagi keterangan pencabutan di dalam sidang pengadilan itu tidak bisa dikualifikasi sebagai keterangan yang kemarin adalah keterangan yang memberikan keterangan yang bohong, atau istilah bahasanya adalah memberi keterangan di bawah sumpah yang itu adalah palsu. Tapi karena itu atas kesadaran diri yang sendiri bahwa memang keterangan kemarin itu adalah diberikan karena ada paksaan fisik maupun non fisik kepada dirinya, dan kemudian tumbuh kesadaran dirinya, kemudian dia ada proses PK dan kemudian istilah bahasanya mengikuti proses itu, dan kemudian dia memberi keterangan kembali, dan keterangan itu intinya adalah mencabut dari apa keterangan yang diberikan sebelumnya, dan itu dipastikan keterangan itu benar, yang nanti dalam sidang akan dicocokkan dengan keterangan-keterangan yang lain bahwa keterangan yang diberikan itu adalah benar. Maka kalau itu dipakai lagi untuk dalam pertimbangan putusan pengadilan, putusan majelis hakim, maka keterangan itulah keterangannya benar, maka yang bersangkutan tidak bisa dikatakan dikualifikasi sebagai melakukan tindak pidana, namanya adalah keterangan palsu di bawah sumpah, ya. Justru keterangan yang kemarin itu diluruskan supaya menemukan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, dan supaya juga menemukan kebenaran material. Ternyata dengan mencabut itu adalah bisa jalan pintu majelis hakim untuk menemukan kebenaran material, maka justru persoalan yang telah diberikan sebelumnya yang memberi keterangan di bawah sumpah atau di atas sumpah yang tidak benar itu mestinya diberi penghargaan, karena situasi dan kondisi pada saat itu mau dan tidak mau karena ada paksaan fisik dan psikis dia memberi keterangan yang tidak benar, sehingga dengan demikian saksi yang mencabut dan memberi keterangan yang benar dan sebenarnya telah membantu majelis untuk menemukan kebenaran material dalam satu kasus tersebut, sehingga menurut ahli harus diberi penghargaan terhadap orang yang berani melawan tindakan yang tidak benar tersebut. Demikian. Ya, catatan saksi-saksi ahli, saksi-saksi fakta yang pernah berbohong pada persidangan lalu, 2 diantaranya sudah memberi keterangan di pengadilan ini dan menyatakan mencabut keterangan yang lalu. Pertanyaan selanjutnya,
apakah keterangan di dalam penyidikan kasus 338-340 merupakan satu kewajiban bagi polisi memilih atau alternatif atau keharusan membuat berita acara di bawah sumpah agar saksi-saksi tersebut walaupun tidak hadir di pengadilan dapat dinyatakan akurat keterangannya walaupun perkara itu menyangkut pasal 340 dan 338. Saya memberi contoh langsung seperti saksi Dede dan Aib. Jaksa tidak bisa menghadirkan saksi sehingga hanya di bawah sumpah. Kejadiannya 8 tahun setelah mereka menjalani hukuman, salah satu saksi yang bernama Dede mencabut keterangannya dengan alasan itu adalah merupakan rekayasa dan arahan Rudiana. Saya persingkat pertanyaan saya, apakah penting dan utama dalam kasus pembunuhan saksi di bawah sumpah lebih diutamakan oleh penyidik maupun jaksa dan hakim? Sebentar ya sebelum dijawab. Tadi yang mencabut siapa aja yang disebut? Dede, Liga Akbar, dan Teguh. Ya, Dede kan belum hadir di persidangan. Baru Liga Akbar dan Teguh ya. Jadi Dede jangan dihitung dulu ya. Baik. Yang sudah memberikan keterangan dan sudah disumpah adalah Liga Akbar dan Teguh, itu ya. Ahli jelaskan terkait dengan masalah, maaf kita tidak menyebut nama orang itu tertentu begitu. Saya ahli hanya menyampaikan bahwa saksi itu prinsipnya terdapat kualitas saksi dan kualitas kesaksiannya. Saksi yang paling sempurna itu adalah saksi yang mengalami, melihat, dan mendengar. Jadi kalau saksi yang memiliki kapasitas yang sempurna kesaksiannya dan kedudukan saksi, keterangan kesaksian tersebut adalah saksi yang pokok dalam satu perkara pidana, kehadirannya itu wajib dilakukan. Dan yang kedua, kalau dia tidak mau hadir, itu bisa dipidanakan karena dia menolak sebagai saksi. Dengan maksud apa? Maksud pengadilan untuk menemukan kebenaran material dalam perkara pidana itu bisa terpenuhi. Kalau dia tidak hadir, keterangan apakah bisa dibacakan keterangan kesaksiannya di dalam berita acara? Ahli berpendapat keterangan sesuai dengan KUHP mengatur keterangan saksi adalah keterangan yang disampaikan dalam sidang pengadilan. Bagaimana kalau keterangan saksi itu disampaikan di sidang pengadilan berbeda dengan yang dimuat di dalam? Kalau keterangan saksi dimuat di dalam sidang, dimuat dalam BAP itu ternyata tidak sama dengan yang diberikan di pengadilan, menurut hukum acara pidana KUHP itu yang dipakai adalah yang ada diberikan dalam sidang pengadilan. Dengan asumsi bahwa kalau dia menyampaikan materi keterangan kesaksiannya di sidang pengadilan bisa di cross check dan bisa diuji silang oleh terdakwa dan penasihat hukumnya, oleh jaksa dan oleh majelis hakim. Oleh sebab itu keterangan saksi yang ada dalam sidang pengadilan itu adalah sesuatu hal yang penting. Jadi kalau itu benar, ternyata saksi itu tadi konten keterangan kesaksian atau materi keterangan kesaksian adalah menentukan dalam perkara itu. Ternyata dia tidak dihadirkan atau tidak bisa hadir dan seterusnya, maka hakim bisa memerintahkan kepada saksi wajib hadir. Saya ulang lagi, wajib hadir. Kalau itu tidak, kalau dia tidak memberi keterangan, orang bisa masuk penjara, dihukum karenanya. Tapi kalau dia memberi keterangan, orang itu tidak masuk penjara atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Jadi keterangan saksi yang penting itu bisa menimbulkan akibat proses peradilan yang sesat dan menyesatkan, dan juga bisa menimbulkan akibat seseorang masuk penjara karenanya. Nah, oleh sebab itu hakim wajib menghadirkan saksi yang tipologi yang saksi seperti yang Ali sampaikan tadi. Nah, oleh sebab itu saksi yang punya kualitas seperti itu tidak bisa dibacakan berita acaranya saja, wajib dihadirkan. Maka
KUHP itu mengatur bahwa saksi yang menolak untuk menjadi saksi dalam proses peradilan pidana itu bisa dihukum karena dia menolak sebagai saksi, padahal diketahui bahwa keterangan kesaksiannya itu menentukan dalam proses pembuktian perkara pidana. Atau sebaliknya juga, keterangan kesaksiannya penting karena dengan dia memberi keterangan itu seseorang tidak bisa terbukti melakukan tindak pidana. Jadi kalau tidak hadir mestinya dia harus beritahu bahwa harus dipaksa hadir, sebagaimana ahli sebutkan tadi, hakim wajib menghadirkan itu melalui jaksa penuntut umum. Nah, terkait dengan itu, kalau misalnya saja orang mencabut kesaksiannya, ya, saksi mencabut kesaksiannya, tadi ahli sudah sampaikan yang prinsip dasarnya boleh. Karena apa? Orang mencabut kesaksiannya, memang kesaksian yang pernah diberikan itu ada mengalami kekurangan atau kekeliruan, atau mungkin ada intimidasi dari pihak-pihak lain yang membuat dia tekanan fisik dan non fisik, ya keterangan itu menjadi tidak benar, maka dia akan meluruskan lagi. Oleh karena itu dia bisa punya hak untuk mencabutnya. Tadi Ali sudah sampaikan, mencabutnya mestinya melalui proses peradilan, ya. Entah itu nanti prosesnya, biasanya kalau ahli diminta karena belum ada proses pengadilannya, bikin dong statement, nanti disahkan di notaris bahwa Anda dulu telah memberi keterangan palsu atau tidak benar pada putusan pengadilan halaman sekian sampai sekian, dan seterusnya dikutip, dan kemudian melalui kekuatan pengesahan notaris tadi itu jadikan alat bukti untuk dalam proses sidang kalau ada proses peninjauan kembali. Ahli sampaikan seperti itu. Bagaimana kalau ahli itu, kalau saksi itu bertahan tidak mau mencabut keterangannya, padahal diketahui bahwa keterangannya itu adalah tidak benar atau mengandung unsur ketidakbenaran, dan itu mungkin tidak ada paksaan atau tidak ada paksaan fisik maupun non fisik, ya keterangan kesaksian yang seperti itu masuk di dalamnya yang disebut sebagai orang yang memberi keterangan palsu di bawah sumpah, ya. Tapi kalau dia mencabut berarti dia melakukan revisi atau sebut saja itu memberikan keterangan yang benar dan sesuai dengan yang sebenarnya, maka dia mencabut yang lama mengganti dengan keterangan yang benar dan yang sebenarnya. Demikian keterangan ahli. Terima kasih, saudara ahli. Bagaimana jika ternyata keterangan tersebut adalah merupakan hasil dari satu arahan atau hasil dari suatu perintah, intimidasi, kekerasan, penganiayaan? Baik, ahli jelaskan bahwa prinsipnya kalau bisa dibuktikan memang benar itu dari perintah, tapi yang bersangkutan itu tetap ngotot, ya itu adalah sesuatu yang benar. Ya nanti kalau ada proses pembuktian yang berikutnya ternyata keterangan-keterangan itu semuanya adalah tidak benar karena dia tidak mau mencabut, maka dia resikonya akan dituduhkan dia telah melakukan keterangan palsu di bawah sumpah. Tapi kalau dia menarik keterangan itu, justru orang itu yang akan dibebaskan dari tuntutan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, karena pada saat dia memberi keterangan kalau itu benar disebabkan karena adanya intimidasi atau jenis yang lain yang itu merupakan kekerasan atau ancaman kekerasan fisik maupun non fisik, maka orang itu yang tadi ahli sampaikan diberi penghargaan. Karena apa? Karena telah mencabut keterangannya dan kemudian memberi keterangan yang benar dan yang sebenarnya, maka itu akan membantu hakim dalam memutus perkara yang benar dan yang sebenarnya berdasarkan penemuan kebenaran material di dalam proses perkara itu. Demikian. Menurut saudara ahli, kalau keterangan saksi atau terdakwa itu yang di depan, di penyidikan atau di depan persidangan? Ya semua keterangan termasuk juga keterangan ahli adalah keterangan yang disampaikan dalam sidang pengadilan. Saksi juga hal yang sama, terdakwa juga hal yang sama. Demikian. Bagaimana jika para terdakwa mencabut berita acara pemeriksaan di kepolisian, kemudian ketika didengarkan kesaksian di depan persidangan, tapi majelis tetap menggunakan berita acara pemeriksaan di kepolisian sebagai copy paste untuk sebagai bahan pertimbangan dan putusan? Itu termasuk yang disebut sebagai kekhilafan hakim dalam proses itu, ya.
Jadi kalau memang benar seperti itu, ya, jadi kalau keterangannya sudah dicabut masih juga dipertimbangkan dalam proses itu, berarti itu termasuk kalau sudah putusan itu memiliki kekuatan hukum yang tetap, itu termasuk bagian daripada bukti kekhilafan hakim dalam proses itu. Sehingga kekhilafan hakim yang mempertimbangkan keterangan yang sudah dicabut atau keterangan ahli BAP yang sudah dicabut masih juga dimasukkan menjadikan pertimbangan. Ternyata pertimbangan itu menguntungkan atau sebut saja membuat putusan itu tidak yang benar dan tidak yang sebenarnya, maka menurut ahli itu bagian daripada bukti kekhilafan hakim dalam proses pengambilan keputusan. Baik, kami lanjutkan saudara ahli. Bagaimana jika majelis hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi lain, sedangkan saksi tersebut ada di dalam tempat kejadian perkara dan keterangannya tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim? Ya, kalau itu adalah prinsipnya begini. Hakim pada saat pemeriksaan sudah mengklasifikasi saksi ini kira-kira keterangannya, hubungannya dengan kasusnya seperti apa. Kalau itu benar, keterangan saksi itu ternyata dia mengetahui ada di lokasi di tempat mana perbuatan itu dilakukan, maka sebenarnya sudah dari awal sudah bisa disimpulkan itu saksi itu adalah orang yang mengalami langsung sendiri atau melihat sendiri atau mendengar sendiri tentang tindak pidana sedang terjadi. Jadi kalau dia misalnya sengaja disingkirkan untuk tidak dihadirkan, berarti tadi Ali sudah sampaikan keterangan kesaksian yang berkualitas memiliki kekuatan pembuktian yang utama di situ tidak dihadirkan. Ya, itu tadi bagian di dalamnya adalah tidak sesuai, hakim itu tidak sesuai dengan standar dalam suatu proses pemeriksaan. Tadi Ali sudah sampaikan, mestinya saksi yang seperti itu wajib dihadirkan. Dan majelis hakim wajib untuk meminta kepada jaksa dihadirkan saksi tersebut. Karena saksi itulah yang nanti akan memberikan keterangan yang menentukan apakah dakwaan jaksa itu terbukti atau tidak terbukti. Sehingga hakim akan bisa menyimpulkan satu simpulan yang benar di atas kebenaran dari bukti-bukti yang ada pada saat proses pemeriksaan pengadilan pada saat itu. Demikian keterangan ahli. Baik, kami lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, yaitu tentang tindak pidana pembunuhan. Sama kita ketahui dalam perkara Sekatata ini ada pasal 340 dan 338. Kami mohon ahli untuk menguraikan tentang unsur-unsur dari pasal 338 dan 340. Kemudian menyangkut alat bukti yang memiliki kekuatan bukti primer, alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sekunder, dan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian tersier. Silakan. Baik, ahli terangkan kaitannya dengan pasal 338 dan 340. Kalau itu penegakan hukum yang berhubungan dengan pasal 338 atau 340, maka kita harus mengetahui terlebih dulu 338 itu namanya adalah delik genus dari seluruh pembunuhan yang ada dalam KUHP. Saya ulangi lagi, apa artinya delik genus? Itu adalah delik atau pasal 338 memuat kaidah dasar norma hukum pidana terkait dengan pembunuhan dari seluruh bab yang atau seluruh pasal-pasal yang di dalamnya memuat pembunuhan. Oleh sebab itu, untuk menegakkan pasal 338 dan 340, mestinya adalah penegak hukum harus memahami lebih dulu prinsip dasar tentang apa itu pembunuhan. Inti dari pembunuhan itu adalah sengaja merampas nyawa orang lain. Apa katanya merampas nyawa atau Lebensberufen? Merampas nyawa itu adalah ciri-cirinya adalah dia melakukan suatu perbuatan dan perbuatan itu membuat orang lain terampas nyawanya. Karena itu delik material, maka intinya apapun perbuatan yang dilakukan yang intinya adalah membuat terampasnya nyawa orang lain. Yang membuat orang lain itu adalah mati, maka disebut sebagai pembunuhan. Nah, kalau itu diterapkan dengan pasal 338, itu konstruksi kesalahannya dalam bentuk kesengajaan biasa. Apa artinya kesengajaan biasa? Kesengajaan biasa itu adalah tumbuhnya niat dengan pelaksanaan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Jadi kalau begitu niat melakukan pembunuhan langsung dilaksanakan, itu namanya kesengajaan biasa atau kesengajaan biasa.
Tapi tetap juga perbuatan yang dilakukan itu tujuannya untuk merampas nyawa orang lain yang menimbulkan akibat kematian. Kalau yang kedua adalah 340, itu agak sedikit berbeda. Kesalahannya adalah dalam bentuk kesengajaan, tapi namanya adalah kesengajaan dengan rencana terlebih dahulu. Tapi perbuatannya sama, merampas nyawa orang lain. Nah, pertanyaannya adalah bedanya apa konstruksi kesalahan dengan antara 338 dengan 340? Perbedaannya letaknya pada kalau ke 338 adalah tumbuhnya niat dengan pelaksanaan adalah satu kesatuan, tapi kalau 340 tumbuhnya niat dengan pelaksanaan terdapat jeda waktu yang memberi kesempatan berpikir kepada para pelaku mempertimbangkan antara melaksanakan niat jahatnya atau membatalkan niat jahatnya. Tapi pelaku telah memilih untuk melaksanakan niat jahatnya, maka perbuatan pembunuhan tadi namanya adalah sengaja berencana. Nah, karena itu sengaja berencana, maka pembunuhan itu bermotif, memiliki motif. Ya. Jadi setiap pelaku pembunuhan 340 itu mesti memiliki motif, tujuan, karena dia mempertimbangkan sedemikian rupa tadi Ali sebutkan untuk menentukan bahwa yang hendak dihabisi nyawanya itu atau dirampas nyawanya itu adalah orang tertentu. Ya. Kalau yang tadi spontanitas tadi agak sedikit berbeda. Bisa jadi karena ada situasi dan kondisi niat spontan untuk melakukan tindakan pembunuhan. Tapi kalau khusus untuk 340, maka jaksa juga harus bisa memberikan arahan di dalam pembuktian itu, motifnya itu apa mesti harus jelas. Karena itu adalah direncanakan, dipertimbangkan, orangnya pun juga dipilih di antara sekian banyak orang, hanya orang itu saja yang dituju. Nah, itu berarti harus bermotif juga. Jadi kalau pembunuhan 340 harus bisa ada motif, yang motif itu memberi inspirasi atau mendorong orang untuk melakukan tindak pidana pembunuhan. Baik, yang kedua adalah pembunuhan 338 maupun 340 itu dirumuskan deliknya menjadi delik material. Nah, dalam ciri khas delik material itu adalah rumusan yang dilarang dalam pasal 338 maupun 340. Esensi pokoknya yang dilarang itu adalah timbulnya atau terampasnya nyawa orang lain, apapun yang dilakukan dengan perbuatan itu. Saya ulangi lagi, terampasnya nyawa orang lain. Nah, oleh sebab itu dalam teori pembuktian, ya, maka terkait dengan pembunuhan 338 maupun 340 yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah matinya orang. Pertama, harus ada orang yang mati disebabkan karena perbuatan orang lain. Yang kedua adalah bisa dibuktikan juga tentang kondisi situasi, kondisi pada orang yang terampas nyawanya tadi, atau sebut saja itu korban. Saya ulang lagi, terampasnya nyawa atau kondisi yang ada di dalam tubuh ataupun keadaan sekitarnya yang ada di dalam pada diri korban. Ya. Itulah yang menentukan nanti dia itu melakukan dibunuh atau tidak dibunuh atau bunuh diri dan seterusnya, sama-sama itu terampasnya nyawa orang lain. Tapi kalau itu dalam proses pembunuhan, maka akan ada bukti-bukti tertentu yang bukti itu harus bisa dinilai dan disimpulkan bukti itulah yang menyebabkan orang itu mati karena terampasnya nyawa orang lain karena perbuatan orang lain. Jadi sebagai delik material harus dibuktikan lebih dahulu. Bagaimana cara membuktikan itu? Menurut ahli adalah karena yang memiliki keahlian membaca situasi kematian itu adalah namanya kedokteran forensik. Saya ulang lagi, yang memiliki keahlian dalam bidang itu adalah kedokteran forensik, maka dokter forensiklah yang bisa mengurai tentang kondisi atau keadaan korban yang telah meninggal tersebut. Ya. Apa yang dilakukan itu ahli tidak bisa mendalami sedalam-dalamnya. Yang ahlinya adalah kedokteran forensik yang dia harus melakukan namanya adalah otopsi terkait dengan korban. Ya. Dengan otopsi itulah yang dapat disimpulkan ini mati karena apa, sebabnya apa dan seterusnya itu bisa diterangkan oleh kedokteran forensik. Ini sebagai contoh saja. Ini contoh ya, ini kasus yang lain supaya kita bisa menerangkan perbandingan itu. Yang ahli selalu kutip ini karena ini contoh yang bagus ya. Suatu saat terjadi kecelakaan di Garut ya. Ada seorang oknum tentara nyetir mobil, nabraklah orang laki-laki dan perempuan sedang berboncengan.
begitu ditabrak, terjungkal dan seterusnya. Terus kemudian si sopir ini, oknum tentara ini merawatnya dan seterusnya, menaikkan ke mobil. Oleh orang masyarakat sekitar dikiranya dia mau dibawa pergi ke rumah sakit untuk dirawat, untuk disembuhkan begitu. Ternyata begitu masuk ke dalam mobil tersebut, ini 2 orang korban tadi itu dibuang ke Kali Cisadane. Dan akhirnya nyangkut korban itu, dan kemudian datangkanlah, sudah diambil dan seterusnya, datangkanlah kedokteran forensik. Kesimpulannya apa? Dokter forensik mengatakan perempuan yang meninggal tadi matinya terampasnya nyawa itu karena apa? Karena kecelakaan berdasarkan otopsi. Tapi giliran yang satunya lagi, laki-laki, matinya karena apa? Pembunuhan berencana, pembunuhan. Kenapa pembunuhan? Karena begitu dibuang di Kali Cisadane itu, organ tubuhnya di dalam itu masih ada unsur air, pasir dan sebagainya. Artinya apa? Menurut teorinya di situ dibuang itu pada kondisi hidup. Karena kondisi hidup, maka kemudian dia mati, berarti matinya itu adalah karena air yang masuk di dalam perutnya. Dan disimpulkan bahwa ini adalah pembunuhan karena dibuang ke kali itu secara sengaja, maka lahirlah oleh penyidik dikualifikasi sebagai pembunuhan berencana. Siapa yang menentukan? Bukan penyidik. Yang menentukan pertama-tama itu adalah ahli forensik atau kedokteran forensik. Jadi kalau ini dalam kasus ini benar seperti apa yang Andi sampaikan tadi, berarti kalau ada orang yang mati, sebut saja 2 orang yang mati ini, maka mestinya paling pertama menentukan adalah kedokteran forensik yang memeriksa kondisi keadaan tubuh, fisik, lingkungan dan sebagainya, yang di backup oleh ahli-ahli yang lain, itu untuk menentukan matinya itu karena apa. Jadi itu yang menentukan. Nanti penyidik itu akan mengikuti arahan daripada proses itu. Kalau misalnya itu adalah mati, oh ini mati karena kecelakaan, karena tanda-tandanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya itu berarti itulah yang terjadi, kondisi objektifnya seperti itu. Karena yang punya kompeten itu bukan penyidik, yang kompeten itu adalah dokter kedokteran forensik yang melakukan otopsi. Dari mana? Maka lahirlah visum et repertum. Visum et repertum itulah yang bisa membunyikan jenazah itu bunyinya apa. Itu adalah visum et repertum, bukan penyidik ya. Saya ulangi lagi, bukan penyidik. Jenazah itu seperti apa dan bisa menjadi pidana atau bukan pidana, visum et repertum. Sehingga visum et repertum atau alat bukti surat ini yang menentukan tentang kondisi korban ya. Kalau tadi dalam peristiwa pembunuhan menurut ahli seperti itu, sehingga kalau itu benar bahwa itu adalah karena pembunuhan atau karena kecelakaan atau karena sebab yang lain, tergantung bunyinya surat di dalam visum et repertum dalam kedokteran forensik tadi ya. Jadi yang pertama ahli sampaikan seperti itu, sehingga dengan demikian arahan untuk masuk ruang mana itulah sumbernya dari kedokteran forensik. Sehingga dengan demikian ahli sampaikan pembunuhan itu, peristiwa pembunuhan itu adalah delik material. Harus ada orang mati. Orang mati berbunyi dia sebagai alat bukti adalah surat visum et repertum dari kedokteran forensik. Nah, kalau kedokteran forensik sudah menyimpulkan sebab-sebab kematiannya dan seterusnya, maka kedokteran forensik akan memberi informasi lanjutan mengenai hal-hal yang lain yang terkait dengan kematian seseorang. Ini pengalaman ahli ketika Profesor Muin Idris almarhum itu juga memberi keterangan yang sama. Ya, karena ahli orang pidana, beliau adalah ahli kedokteran forensik. Nah, kalau dia lompat pagar dari kewenangan yang dia sebagai kedokteran forensik, sering kami telepon, saya tegur, Bapak telah melampaui batas. Bapak harusnya menerangkan sebab-sebab kematian saja, tapi jangan menyebut terlalu jauh tentang lanjutannya itu, cukup aja itu aja. Ya. Tadi ini juga sama, jadi kedokteran forensik itulah yang menentukan. Jadi bukan pada kalau sudah itu dia menerangkan seperti itu sudah cukup. Ya. Andai kata dia menemukan gejala-gejala tertentu, maka saya bilang jangan ke publik. Bisik-bisik aja dengan aparat penegak hukum supaya itu tidak diketahui publik. Karena apa? Harus dijaga itu rahasia korban. Ya. Rahasia korban harus dijaga karena itu bisa membuka aib korban. Ya. Ini kami tegur itu karena apa?
almarhum itu melampaui itu karena dia mau menjelaskan sebab-sebabnya dan hal-hal yang seharusnya tidak dikemukakan di situ. Padahal saya bilang itu mestinya harus bisik-bisik sama aparat penegak hukum. Kalau tidak bikin surat resmi kepada aparat penegak hukum. Dan akhirnya ya itu kekeliruan kami, Pak. Tapi kan bisa dibuka, Pak. Iya, tapi bukanya jangan kepada publik, bukanya itu kepada tertentu. Nah, atas dasar itu Ali sampaikan terkait dengan masalah pembunuhan tadi ya, atau sebut saja lebih tepatnya kematian orang tadi itu seperti itu ya. Kalau sudah klaim pembunuhan, ahli harus sampaikan bahwa ya dites dulu itu apakah hasil forensik itu menyatakan pembunuhan atau bukan pembunuhan. Jadi harus clear dalam konteks ini. Yang berikutnya yang bagian akhir tadi ditanyakan tentang bagaimana kualitas pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan seperti itu. Kami akan jelaskan, mungkin tadi kematian orang itu sebabnya bisa pembunuhan, bisa non pembunuhan. Ya, itu nanti semuanya itu tergantung pada alat bukti. Nah, alat bukti itu ada 3 kriterium ya. Yang pertama adalah yang dicari oleh penyidik dan semua pihak yang terkait dengan tindak pidana itu adalah namanya alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang primer. Apa artinya kekuatan pembuktian yang primer? Itu yang menentukan, alat bukti yang menentukan bahwa satu peristiwa itu peristiwa pidana atau bukan. Kalau kematian itu disebabkan karena apa? Itu adalah keterangan visum et repertum dari kedokteran forensik ya. Jadi contoh kasus di Garut tadi, begitu dia menerangkan ini karena pembunuhan, tak ada satupun yang membantah ya. Dan tak ada satupun yang berani berdebat dengan dokter yang bersangkutan karena faktanya memang begitu. Maka ahli katakan bahwa itu yang disebut sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang primer. Yang sekunder itu apa? Yang sekunder itu membackup visum et repertum yang primer tadi ya. Visum et repertum yang tadi yang primer yang membackup untuk itu namanya adalah alat bukti sekunder. Sehingga yang primer sekunder koneksi karena didukung oleh alat bukti yang sekunder. Dan yang ketiga namanya alat bukti tersier. Tersier itu mendukung lagi alat bukti yang sekunder dan yang primer. Sehingga atas dasar itu dalam teori pembuktian maka penyidik harus bisa membuktikan kalau hanya yang lain-lain itu mati karena apa? Menurut A dibunuh, menurut B adalah dipukuli, menurut ini itu belum bisa membuktikan. Yang bisa membuktikan adalah visum et repertum. Sehingga dengan demikian yang ngomong itu karena apa? Itu namanya sekunder atau tersier. Jadi kalau hanya tersier saja itu nggak bisa sebagai alat bukti. Yang sekunder saja juga tidak bisa menjadi alat bukti. Sehingga menentukan sesuatu itu apa. Yang bisa menentukan adalah alat bukti yang primer. Demikian keterangan ahli. Baik, saudara ahli, bagaimana jika alat bukti berupa visum itu dia mengambang? Artinya dalam perkara ini ada perbandingan 2 visum. Pertama visum di Rumah Sakit Gunung Jati, yang kedua otopsi di Rumah Sakit Polri Indramayu. Hanya ada penambahan 1 kematian tidak wajar, kedua ditemukannya sperma tanpa menjelas dan tanpa dilakukan tes DNA. Nah, di situ persoalannya, sehingga hanya kalimat 1, kemudian jaksa memp21 perkara tersebut, kemudian menuntut hukuman mati, divonis hukuman seumur hidup. Baik, ahli jelaskan. Tadi ahli sudah sampaikan bahwa kalau terjadi 2 alat bukti dengan objek yang sama, sebut saja tadi hasil pemeriksaan yang berbeda, menghasilkan kesimpulan yang berbeda, sementara yang satu mengatakan bahwa itu adalah dengan surat visum et repertum mengatakan sebut saja kasus ini adalah A misalnya begitu. Ternyata visum et repertum dibuat oleh orang lain B. Kan tinggal diuji saja gitu. Mana yang memiliki kekuatan itu? Sesungguhnya kalau pada saat itu langsung dia adalah second opinion atau mengundang pihak ketiga. Dulu kalau ahli rekomendasi ya dari ID bagian kedokteran forensik, mereka yang lebih netral, saya kira itu lebih jalan penyelesaian yang terbagus ya. Kalau tidak, itu secara proses penyidikan kan bisa dites aja di situ. Mana yang memiliki kekuatan pembuktian yang lebih akurat primer, mana yang memiliki kekuatan yang sekunder. Seperti tadi, kalau itu benar ada kalau ada sperma misalnya, kan harus dites.
Ini sperma benar ada atau tidak? Dan tes spermanya seperti apa? Dan kalau bisa dibuktikan lagi sperma itu milik siapa? Kan ada pelakunya sudah dikumpulkan semua. Dites mereka dengan sperma itu milik siapa dan seterusnya. Sehingga menjadi pasti. Kalau hanya ada sperma, itu sperma kapan? Hari ini, kemarin, lusa atau kapan? Tertinggal di tempat itu kapan? Saya kira keterangan dokter tadi mestinya harus dilanjuti lagi bahwa itu karena apa spermanya siapa dan harus ada proses lanjutan ya. Kalau tidak ada proses lanjutan itu kalimat berita ada sperma saja begitu, itu belum bagian daripada visum et repertum ya. Jadi kalau gitu apakah bisa dipakai? Kalau ahli berpendapat belum bisa dipakai kalau itu belum bisa dibuktikan spermanya itu milik siapa, alat buktinya apa dan seterusnya. Kalau itu belum sampai di situ, ahli berpendapat bahwa ya sperma itu belum bisa menjadikan alat bukti. Sebut saja kalau itu benar ada, itu sekunder karena belum bisa memastikan kebenaran adanya sperma tersebut. Tapi terkait dengan masalah kondisi fisik, saya kira itu mestinya karena berdasarkan objek yang nyata, mestinya tidak boleh ada perbedaan di situ. Entah itu dari independensi rumah sakit kepolisian Republik Indonesia atau dia adalah independensi dari kedokteran. Bahkan sering ahli minta dari ID supaya bisa independensinya dalam proses pembuktian tersebut. Demikian keterangan ahli. Baik, saudara ahli, untuk bagian ketiga tentang tindak pidana penyertaan dalam pasal 55, kami minta saudara ahli menjelaskan tentang ketentuan pasal 55 ayat 1 KUHP ke-1 KUHP serta penerapannya dalam penegakan hukumnya. Baik, ahli jelaskan begini. Jadi kalau itu suatu pelaku itu ternyata lebih dari 2 atau 2 orang atau lebih, maka akan diselesaikan pelaku itu adalah berdasarkan pasal 55 ayat 1 ke-1 atau ke-2. Artinya apa? Dalam penerapan pasal 55 itu apabila terjadi suatu tindak pidana dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Kapan 2 orang atau lebih itu digabung menjadi satu sebagai orang yang melakukan tindak pidana penyertaan? Maka ahli konklusikan saja secara singkat harus bisa dibuktikan bahwa dalam penyertaan itu 2 orang atau lebih masing-masing mempunyai niat berbuat jahat. 1. Jadi secara subjektif masing-masing harus bisa dibuktikan bahwa masing-masing memiliki niat untuk berbuat jahat atau ada mens rea untuk berbuat jahat. Dan karena dia masih dalam alam subjektif, untuk dilaksanakan 2 orang atau lebih, maka dia harus ada namanya mufakat jahat dengan orang lain yang sama-sama memiliki niat yang sama. Jadi secara subjektif harus dibuktikan mengenai 2 hal, masing-masing memiliki niat berbuat jahat dan niat berbuat jahat itu disepakati untuk dilakukan secara bersama-sama. Yang kedua, secara objektif. Secara objektif itu harus ada hubungan antara kelakuan pelaku satu dengan kelakuan pelaku yang lain sedemikian rupa sehingga semua kelakuan dipakai dalam rangka untuk memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disepakati dan yang dituju. Artinya apa yang disepakati yang dituju? Kalau itu sudah disepakati yang dituju tindak pidana A, berarti dia kelakuannya mengarah kepada pidana A. Jadi dengan pidana A tadi, kalau itu tidak akan pernah terjadi pidana A, ya, kalau sudah kelakuan satu kelakuan yang lain dihimpun jadi satu, terjadilah tidak pidana A. Kalau diambil kelakuan satu dengan yang lain, maka tidak akan pernah terjadi kelakuan A. Berarti dia ada namanya hubungan sedemikian rupa antara kelakuan satu kelakuan yang lain untuk menimbulkan tidak pidana. Tapi kalau itu dia adalah berbuat yang spontan, dia melakukan spontan, misalnya ada satu kasus yang spontan, tak ada hubungan satu dengan kelakuan yang lain secara subjektif objektif tidak ada, nah, itu kelakuan yang bersifat spontan. Maka dibedakan di situ, bersama-sama melakukan kejahatan pasalnya berbeda dengan pembunuhan berencana yang dilakukan di 2 orang atau lebih, berbeda. Maka kata-kata spontanitas lahirlah di situ, namanya adalah spontanitas dalam melakukan kejahatan. Karena apa? Karena dia tidak ada
niat jahat dan seterusnya, itu spontan aja dia melakukan itu. Misalnya pengeroyokan secara bersama, ya. Atau yang sering dikenal adalah melakukan provokasi sehingga orang berbuat kejahatan spontanitas, ya. Menurut ahli demikian. Sehingga spontanitas itu tidak bisa dijalin menjadi pasal penyertaan, ya. Dia memang harus spontanitas, ya. Demikian keterangan ahli yang terkait dengan masalah hubungan kelakuan satu dengan kelakuan yang lain. Tambahan sedikit, saudara ahli, menyangkut pembuktian perkara pembunuhan dan kecelakaan lalu lintas yang berakibat matinya, itu tolong jelas perbedaannya. Baik, ahli sampaikan tadi, sesungguhnya pembuktian matinya orang sama. Tadi ahli sudah sampaikan, pembuktian matinya orang itu sama. Sama maksudnya adalah dokter forensik akan membuat melakukan istilahnya bedah mayat dalam rangka untuk bisa memastikan sebab-sebab kematian itu karena apa. Jadi yang menentukan sesungguhnya kecelakaan atau pembunuhan itu dari pertama itu adalah kedokteran forensik. Karena apa? Karena kalau bekas-bekas akibat tindakan yang sengaja kepada pelaku atau korban itu, kalau itu pakai metode yang dipakai untuk menentukan dia adalah pembunuhan, maka akibat-akibatnya juga itu mesti bekas-bekas tindakan pembunuhan, proses-proses pembunuhan. Ya. Kalau itu ternyata adalah bekas-bekasnya itu bukan ada tindakan manusia secara sengaja seperti itu, dan seterusnya, dan menimbulkan akibat mati, maka bisa dilihat dalam satu konteks itu bahwa oh, itu adalah tindakan yang bukan karena pembunuhan, mungkin juga karena kecelakaan lalu lintas dan seterusnya. Tadi ahli contoh tadi menurut ahli selalu saya kutip untuk memastikan pentingnya namanya kedokteran forensik dalam hubungannya dengan masalah kematian itu ada di situ. Jadi itu kalau dokter sudah mengatakan itu pembunuhan berencana atau pembunuhan, karena apa? Tenggelam, menghirup air, mati. Berbeda dengan mati dibuang di air. Itu kalau orang awam, oh dia mati mengambang. Karena apa? Karena dibuang ke kali. Belum tentu, karena yang ngerti itu adalah kedokteran forensik. Ya tadi juga sama itu. Ini kecelakaan atau pembunuhan, kedokteran forensik yang menentukan. Ya. Jadi sebabnya apa dan seterusnya, karena dalam ilmu kedokteran forensik, saya berguru sama almarhum Pak Muin Idris itu beda, semuanya berbeda. Jadi dia lihat posisi darah juga berbeda, lihat posisi semuanya berbeda. Dan dapat disimpulkan oleh ahlinya itu, oh kalau ini adalah pembunuhan, oh ini bukan pembunuhan, oh ini karena kecelakaan dan seterusnya. Jadi menurut ahli demikian. Sehingga dengan demikian penyidik akan mengarahkan dari arahan ahlinya itu untuk melacak kalau itu kecelakaan bagaimana kecelakaannya, kalau pembunuhan siapa pelakunya dan seterusnya, itu adalah penyidik. Demikian keterangan ahli. Pertanyaan terakhir dari saya. Sepengetahuan saudara ahli berkaitan dengan Saka Tatal, apa kelemahan-kelemahan dari penyidikan, penuntutan dan putusan tersebut, sehingga kita ketahui bahwa Kapolri sudah mengakui melalui Wakapolri bahwa proses awal yang salah, tidak dilakukannya scientific crime investigation, sehingga menjadi kegaduhan di masyarakat, gitu. Ada kecurigaan dan lain sebagainya. Kemudian tidak telitinya jaksa penuntut umum membuat P21 hingga sampai hari ini pun masih tetap yakin bahwa melempar kepada hakim. Hakim sudah memvonis, gitu. Ya, jalan satu-satu kami adalah melalui upaya peninjauan kembali ini. Kira-kira apa saran dan pendapat sehingga menjadi masukan buat jaksa dan pengadilan? Terima kasih. Baik, ahli sampaikan bahwa tindakan Saka Tatal ini adalah benar ya, daripada mengalami satu ketidakpastian itu, dia ingin memastikan bahwa dalam perkara dugaan terjadinya pembunuhan berencana yang sudah divonis itu benar atau tidak benar, diuji kembali melalui lembaga PK. Ya, saya kira itu PK menurut ahli adalah benar. Nah sekarang tindakan PK itu prinsipnya adalah seperti tadi ahli sampaikan, tiga hal tadi itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Mungkin juga tadi kalau dibilangnya hakim mempertimbangkan tidak cukup dan sebagainya, itu telah terbukti adanya yang disebut sebagai kekhilafan hakim.
Kalau ternyata putusan A, putusan B, putusan C yang semuanya dirangkum menjadi tidak pidana penyertaan, kalau itu terjadi clash, pertentangan satu dengan yang lain dalam proses pembuktian, itu berarti terjadi namanya adalah pertentangan antara putusan satu dengan putusan yang lain. Itu bagian daripada pengujian dalam proses permohonan PK. Ini kan penyertaan ini. Dan penyertaan itu sebagai splitting. Berarti kalau splitting A, B, C, D di splitting, yang lain tidak di splitting, splittingnya ini putusannya bertentangan atau berbeda dalam proses pembuktian, dalam proses yang lain, kalau menurut ahli itu adalah bagian yang bisa diuji melalui proses PK. Dan yang terakhir adalah kalau itu benar terjadi adanya novum, kalau nggak salah dalam satu permohonan itu ada 10 novum yang bisa dijadikan pertimbangan untuk mengajukan PK. Nah, tinggal menunjukkan saja dalam sidang PK ini bahwa 10 novum itu apakah bisa merontokkan argumen hakim yang telah dijatuhkan sebelumnya. Kalau dia menjatuhkan misalnya saja itu adalah pasal 340, ya, bisa nggak dibuktikan bahwa anak-anak tadi sebagian pelakunya itu dilakukan secara berencana, memenuhi unsur subjektif dan objektif atau tidak. Itu syarat ya, karena di dalam hukum itu harus bisa dibuktikan. Kalau itu tidak bisa dibuktikan, tiba-tiba pokoknya ini bersama-sama saja, hubungannya nggak dibuktikan, kelakuannya juga nggak dibuktikan, menurut ahli itu belum cukup bukti. Ya. Karena ada putusan Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa dakwaan pasal 55 itu harus dibuktikan satu persatu bahwa seseorang terdakwa itu melakukan sebagai apa, material dadar, menyuruh lakukan, turut serta melakukan, atau dia penganjuran. Kalau itu tidak dibuktikan, tiba-tiba ditulis bersama-sama melakukan pembunuhan, bersama-samanya seperti apa? Ini yang pasal yang mana ini bersama-sama? Itu namanya adalah dakwaan yang kabur. Kalau hakimnya juga menyatakan bahwa itu bersama-sama mengamini, jaksa bersama-sama, tapi tidak dibuktikan hakim. Si A ini apa perannya di dalam pasal 55 itu juga putusan yang menyimpulkan dengan cara yang kabur juga, ya. Sehingga tidak statusnya menjadi tidak jelas. Ya. Jadi oleh sebab itu adalah bagian di dalamnya kekhilafan hakim tidak mempertimbangkan satu persatu ini pelakunya sebagai pelaku apa. Ya. Jadi itu menurut ahli. Yang kedua itu adalah yang tadi adalah mengenai penerapan pasal 55 itu patut ditanyakan kembali untuk diuji melalui lembaga pra-peradilan. Ada nggak bukti yang menyatakan ada korelasi antara kelakuan satu dengan kelakuan yang lain sedemikian rupa sehingga terjadilah akibat orang mati karena itu. Gitu. Jadi kalau itu tidak bisa dibuktikan, saya mohon maaf bahwa bersama-samanya itu karena orangnya ada kumpul bersama dilakukan begitu, tidak bisa diurai dia sebagai pelaku apa dalam satu konteks proses pembunuhan itu. Dan yang terakhir yang ahli sampaikan terkait dengan novum, ya. Novumnya apa? Kalau saya tadi ahli sudah membaca dalam novum itu, tinggal ngetes saja dengan novum itu benar nggak bahwa itu ada pembunuhan yang dilakukan secara berencana seperti ahli terangkan tadi, atau dia adalah bahwa kematian seseorang berdasarkan visum yang diajukan dalam novum itu adalah bukan karena tidak pidana pembunuhan, tapi karena adalah kecelakaan berdasarkan bukti-bukti dan olah visum et repertum yang diterbitkan oleh kedokteran forensik. Saya kira itu sudah bisa membuktikan itu sebabnya itu karena apa. Kalau kita membaca terus kemudian ada foto yang di dalamnya, nah foto itu bukti sekunder. Primernya adalah dokter yang memeriksanya itu. Berarti sudah ada bukti yang memeriksakan itu adalah namanya adalah alat bukti primernya, foto dan lain sebagainya, keterangan dan sebagainya, saksi dan sebagainya, itu sekundernya. Jadi kalau yang seperti itu menurut ahli satu persatu bisa diurai di dalam 10 alat bukti yang diajukan permohonan tersebut. Dan itu bisa disimpulkan nanti akhir daripada proses pemeriksaan itu bisa disimpulkan. Keterangan ahli demikian. Sila dilanjutkan teman-teman. Ya. Saudara ahli, dalam perkara anak Saka Tatal, sejak dalam proses awal tidak ada
proses penyelidikan, langsung penangkapan dan naik ke penyidikan. Kemudian terdapat fakta terjadinya penyiksaan dan pemeriksaan anak Sakatatal ketika di persidangan diperiksa lebih dahulu sebelum pemeriksaan saksi. Menurut saudara ahli, terhadap putusan seperti ini, apa pendapat ahli? Baik, ahli jelaskan. Dia mau anak maupun dewasa, prinsipnya sama, ya, karena KUHP mengaturnya demikian. Sebelum orang itu menjadi terlapor, ya, maka orang itu akan dilakukan namanya tindakan penyelidikan. Ya. Jadi kalau benar bahwa dalam kasus ini ternyata yang bersangkutan ini tidak diproses melalui tindakan penyelidikan, maka hak pada tahapan pertama oleh seseorang itu dirampas oleh penyidik. Ya. Karena haknya dia adalah harus memastikan bahwa perbuatan yang dilaporkan itu atau terlapor itu adalah belum diperiksa tahapan awal apakah itu perbuatan pidana atau bukan perbuatan pidana. Kalau ternyata belum ada seperti itu, dipastikan dia berbuat kejahatan, langsung lompat kepada penyidikan, itu juga tidak boleh. Tadi Alis katakan itu melanggar hak seseorang, ya, yang dinyatakan dia sebagai terlapor. Jadi kalau begitu, kalau tidak ada proses penyelidikan, lompat kepada penyidikan, menurut ahli adalah penyidikannya itu tidak sah. Karena apa? Penyidikan itu memulai tindakan dengan asumsi dalam simpulan pada penyelidikan tadi itu adalah tindak pidana pembunuhan. Jadi kalau tiba-tiba nggak ada pemeriksaan awal tadi, entah kelakuan yang mana yang dipakai, tiba-tiba